warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta saudaraku sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock and the Third Wave menyatakan, era milenium merupakan era menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya, pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai yang positif, namun di sisi lain melahirkan adaptation disease, penyakit adaptasi. Ketika orang barat judi, pemuda kita terlena dengan remi. Ketika orang barat mabuk-mabukan, pemuda kita terlena dengan whisky dan brandy. Akibatnya, manusia hidup bebas, keras, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Membangun Karakter Bangsa Menurut Perspektif Al-Quran, dengan landasan Quran Surah Al-Anfal ayat 24 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Al-ayah. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut sudah dapat disimpulkan bersama bahwa dalam membangun pemuda, maka hendaklah dapat membatasi antara dirinya dengan hatinya. Lalu, bagaimana cara membatasi antara manusia dengan hatinya? Al-Samarqandi di dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan yahulu bainal mar'i wa qalbi adalah membatasi antara manusia dengan kemaksiatan yang bisa membawa mereka ke dalam neraka. Namun hadirin, apa kabar karakter pemuda? Sungguh sangat ironis apabila kita tengok sejenak pada realita yang terjadi di negeri ini. Bagaimana tidak, kualitas moral kian hari kian merosot dan terdegradasi. Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2019 lalu, pelajar SMK di Manado menikam gurunya hingga tewas. Akibatnya, dia tidak terima saat gurunya menegur di kelas. Inikah yang dinamakan adab, dan inikah yang dinamakan karakter bangsa, hadirin? Apa kabar pemuda Indonesia? Apa kabar karakter Nusantara? Masihkah sama pada yang dulu kala? Sopan ramah beragama berbudaya. Indonesia negara kita tercinta. Kita pemuda selalu menjaganya. Dengan ilmu, akhlak dan juga cinta. Kita Indonesia. Oleh karena itu, langkah apakah yang harus dimiliki seorang pemuda dalam membangun karakter bangsa? Langkah pertama, seorang remaja harus memiliki akhlak yang baik.
Langkah kedua, seorang remaja harus menimba dirinya dengan ilmu pengetahuan. Dan langkah ketiga, harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Selain 3 langkah tersebut hadirin, seorang pemuda juga harus menimba dirinya dengan ilmu agama yang mumpuni, sehingga akan terwujud generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang berbahagia, dari awal hingga akhir dapat kita simpulkan bersama bahwa jika semua ikhtiar ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan remaja dan pemuda kita bisa menjadi tumpuan harapan dan cita-cita bangsa ke depan, sehingga mampu membangun bangsa Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai bahan memori, saya akhiri pidato ini dengan sebuah pantun. Lomba dakwah di kota Ponorogo tercinta, penuh semangat dan penuh sukacita. Mari pemuda jaga persatuan bangsa dengan mental baja bersemangat lipat ganda. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.